Halo semuanya, ketemu lagi ya. Kita masih lanjut, yaitu soal kita berikutnya. Yaitu ini masih tentang pembahasan kesetimbangan kimia ya. Oke, kita lanjut aja nih. Pada suhu tertentu, gas HI terurai sesuai dengan persamaan reaksinya ini. Maka derajat kesetimbangan jumlah mol HI dan H2 3:4. Tentukan berapa derajat disosiasi HI. Oke, di sini nggak dikasih tahu berapa mol mula-mula, berapa mol yang bereaksi, sama apapun itu angkanya nggak ada. Yang diketahui cuma perbandingan mol HI dan H2 dalam keadaan setimbang. Oke, terus ini gimana? Nggak masalah. Nih, gini ya. Kita buat dulu nih reaksinya, ya kan? Reaksinya yaitu 2HI, terus dia terurai menjadi gas hidrogen sama gas iodin. Oke, yang ditanya adalah alfa ya. Oke, kita buat mol mula-mula yang bereaksi dan sisa. Oke, nih. Kita perlu tahu dulu nih, rumusnya alfa itu adalah apa? Oke, pintar. Yaitu mol terurai atau mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Oke, berarti nih, di sini kan yang diketahui adalah perbandingan molnya HI dan H2. HI itu dia sebagai apa nih, reaktan, dia 3 perbandingan molnya, sedangkan kalau H2-nya dia 4. Oke, jadi kita buat aja ya nilai yang ini gitu. Walaupun kita nggak tahu nilai aslinya itu berapa, di sini kan cuma perbandingan. Berarti di sini H2-nya sebagai produk ya, dia kan sebagai produk berarti dia ditemukan di sini. Berarti kan ini awalnya nggak ada, karena dia adalah produk. Oke, terus HI-nya itu berapa mol? Ya kan, tadi nih mol HI itu kan di 3 ya. Oke, berarti dalam keadaan setimbang dia posisinya di sini. Oke, berarti kalau kita kurangin, ya kan, ini dia 4, ini berapa? 4 juga ya. Kenapa 4? Karena koefisiennya ini sama-sama 1. Tapi kita nggak perlu hitung I juga, nggak masalah. Tapi kita buat nggak apa-apa supaya teman-teman bisa tahu gitu. Terus yang ditanyakan berapa derajat disosiasi, ya kan? Jadi alfa itu nanti mol teluranya dibagi dengan mol mula-mula. Gimana kita mau ngitung mula-mula sama reaksi kita nggak ada, kayak gitu kan? Oke, nggak masalah. Kita kan bisa ngitung nih berapa molnya HI yang terurai pakai perbandingan koefisien, ya kan? Yang diketahui kan tadi H2 ya. Berarti kita hitung sekarang molnya HI yang terurai itu sama dengan pakai perbandingan koefisien, yaitu molnya HI, koefisiennya HI per koefisien yang sudah diketahui yaitu H2 dikali dengan molnya H2. Oke, koefisiennya HI itu ada 2, H2 itu koefisiennya 1, dikali molnya tadi ada 4 ya. Oke, berarti ini 8 mol. Berarti yang terurai ada 8 mol. Oke, ini pengurangan loh, ya kan? Berarti berapa dikurang berapa supaya dapat, berapa dikurang 8 supaya dapat 3? 11 kan? Nah, ketemu nih. Ternyata mol mula-mula dari HI itu adalah 11. Yang ditanya bukan mol mula-mula, tetapi alfa. Oke, kita udah tahu nih, berarti kita masukin rumusnya ya. Berarti alfa sama dengan mol telurainya kan 8 nih, ya kan? 8 per mula-mulanya berapa? 11, yaitu berarti alfanya adalah 8 per 11. Kalau kita jadikan dia dalam bentuk persen, berarti dia sekitar 73%. Oke, selesai. Jadi dia yang terion itu terionisasi adalah sekitar 73% mol HI-nya. Oke, next lagi. Sorry teman-teman ya, suara motornya. Oke, reaksi PCl5. Gas PCl5, oke, dia terurai menjadi PCl3 dan Cl2, gas klorin. Dia udah memiliki Kp, oke, pada suhu 150 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, tekanan parsialnya udah diketahui ya. Jadi, PCl-nya dan PCl5 dan PCl3-nya itu dalam keadaan kesetimbangan diketahui nih, tekanan parsialnya. Kalau yang jadi gini ya, tekanan parsial dari PCl5 itu 0,9 atm. Oke, sedangkan tekanan parsial dari PCl5
PCl3, sorry, itu sama dengan ini, 0,75. Oke, di sini diketahui nilai Kp-nya adalah 1,25. Oke, suhunya sama dengan 150. Oke, kita jadikan Kelvin ya, ditambah 273. Berapa tuh? 150 ditambah 273 berarti 423. Oke, 423 Kelvin. Oke, terus yang ditanya, maka tekanan parsial dari gas Cl2. Oke, rumusnya kan gini. Kalau untuk mencari Kp, berarti tekanan parsial dari produk, ya kan, dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Ini PCl3 ya. Oke, ini kan ini udah setara ya. Nah, dipangkatkan dengan koefisiennya dikali dengan nih, tekanan parsial dari produknya, ya kan, dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial produknya dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi semuanya dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini dia. Kita masukin aja nilainya. Yang ditanya itu adalah yang ini. PCl ini berapa? Tekanan parsial untuk Cl itu berapa? Oke, Kp-nya kan udah ada, yaitu 1,25. PCl-nya berapa? 0,75. Ya kan? Ini yang ditanya. Berarti supaya nggak ribet ya, kita misalkan aja ini X. Oke, ini X dibagi PCl5-nya 0,9. Oke, ini dikali silang aja ya, supaya hasil perkaliannya itu lebih bagus. Jadi 0, bukan lebih bagus sih, memang hasil sepertinya seperti itu. Perkalian seperti itu, jadi harus dikali silang. Jadi 1,25 dikali 0,9 itu adalah 1,125 sama dengan 0,75 X. Berarti X sama dengan berarti dibagi 0,75 sama dengan 1,5. Oke, tadi X ini adalah PCl2. Berarti nilai PCl2-nya, tekanan parsial klorinnya adalah 1,5. Oke, bisa ya. Next lagi. Nih, pada suhu 27 derajat Celcius dalam volumenya yaitu 1 liter, oke, terurai katanya 4 mol SO2-nya, SO3-nya dibiarkan terurai dalam reaksi ini. Jika pada kesetimbangan terdapat 2 mol oksigen, tentukan harga Kc dan Kp-nya. Oke, berarti kita buat dulu ya MRST ya. Berarti 2 SO3 katanya terurai menjadi SO2 dan O2. Lihat dulu persamaan reaksi udah start belum? Udah ya? Oke, mol mula-mula bereaksi sisa. Ini diketahui dia mula-mula adalah 4 mol. Terus setelah itu yang diketahui ini, ternyata dalam keadaan kesetimbangan terdapat 2 mol oksigen. Oksigen sebagai produk ya. Berarti ini 2 mol. Oke? Berarti kita bisa cari dong, ya kan? Kita cari dulu nih berapa molnya SO3 dan SO2. Berarti caranya gimana? Pakai perbandingan koefisien. Oke, ini molnya SO2 nanti sama SO3 sama ya, karena koefisiennya mereka sama. Oke, berarti kita buat satu aja. Molnya SO3 sama dengan molnya S2. Oke, berarti ingat ya koefisien caranya ya. Koefisien dari ini dibagi dengan koefisiennya O2 dikali dengan molnya O2. Berarti tadi koefisiennya 2 dibagi koefisien oksigen 1 dikali molnya adalah 2 mol, berarti sama dengan 4 mol. Oke, berarti ini 4 mol. Oke, berarti ini 4 mol. Oke, berarti kalau kita hitung, oh ini habis ya. Oke, nggak masalah. Terus ini dia 4 mol. Oke, berarti, nah, kalau rumusnya Kc, kan gini ya, Kc itu sama dengan konsentrasi konsentrasi produk, ya kan? Berarti SO2 dipangkatin dengan koefisiennya, ini ada 2, oke, ini,
dibagi dengan koefisien dari konsentrasi reaktan dibagi dengan konsentrasi konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktannya dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Berarti tinggal kita masukin aja ya. Ini dia masih mol, berarti kan kita harus cari molar ya. Berarti kan molar sama dengan mol per volume. Volumenya 1 liter berarti sama. Berarti 4 bagi 1 kan 4. 2 bagi 1 kan 2. Di sini SO3-nya habis ya, karena kan dia katanya, nih kita cari perbandingan tadi. Jadi SO3-nya nggak ada nilainya, berarti ini nanti kita nggak pakai. Berarti SO2-nya berapa? 4 ya. 4 dikuadratin, SO2-nya ada 2, berarti 16 dikali 2, 32. Oke, terus hubungannya dengan KC apa? KP. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N, ya kan? KC kita nilainya 32. Oke, ingat ya, ini nilai KP-nya. Tadi, KC, karena ini minta KC san KP. Terus nilai R itu kan 0,082 ya. 0,082 dikali T-nya ini harus kita jadikan Kelvin. Untuk jadikan Kelvin berarti 27 ditambah 273. Berarti sama dengan 300. Oke, 300 Kelvin ya. Berarti di sini 300 pangkatnya delta N. Ingat, ngitung delta N itu adalah nih, jumlah produk koefisiennya dikurang reaktan. Ini produknya 2 tambah 1, 3, dikurang 2 berarti pangkat 1. Oke, berarti ini sama dengan 32 dikali 0,08 dikali 300 berapa? 0,24 ya? 0,08 2 dikali 300 sama dengan 0,246. 0,246 pangkat 1 berarti sama aja dong, ya kan? Berarti ini dikali dengan 32. Berarti nilai nilai KP-nya, bentar. Tadi kan 0,082 dikali 300 itu sama dengan bukan 0,24 ya. Ini sama dengan 24,6. Oke, berarti 24,6 dikali 32 berarti sama dengan 700. Udah 700-an loh. 787,2. Oke, ini dia nilainya. Beda ya? Oke. Bisa kan teman-teman ngerti ya? Oke, lanjut lagi. Maaf ya teman-teman, kalau misalnya ada tiba-tiba suara datang, biasa ini jalannya jalan lintas gitu. Jadi banyak orang yang lewat. Oke. Lanjut lagi. Nih. Dalam ruangan 2 liter terdapat 2 mol fosgen. Fosgen itu yang ini ya. Yang terurai menurut persamaan reaksinya ini. Jika dalam keadaan setimbang terdapat 0,1 mol CO. Berarti kita buat dulu MRS-nya. CoCl2 ini terurai menjadi karbon monoksida ditambah dengan Cl2. Kita buat mol mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mulanya yaitu fosgennya 0,4 mol. Terus ternyata dalam keadaan setimbang katanya CO-nya 0,1. CO di sini posisinya sebagai produk ya. Oke, ini juga belum ada. Ini udah start ya. Ini koefisiennya sama, berarti molnya klorinnya juga 0,1. Oke, berarti molnya ini berapa? Pintar, juga 0,1 karena koefisien sama, ya kan? Koefisiennya kan gini, 1 dibagi 1 dikali 0,1, ya kan? Makanya 0,1 nih. Oke, kita kurangin. Ini berarti 0,3, ini berarti 0,1, 0,1. Ini masih dalam satuan mol semuanya. Oke, yang ditanya apa nih? Tetapannya berarti KC-nya ya. Oke, KC itu kan sama dengan konsentrasi reaktannya, yaitu ada CO dipangkatkan koefisiennya. Di sini karena semuanya pangkat koefisien 1 berarti pangkatnya semua 1 ya. Per konsentrasi reaktannya, yaitu yang fosgen tadi ya, CoCl2. Oke, ini baru dalam bentuk mol, berarti kita harus cari molarnya. Molar sama dengan mol per volume. Berarti ini dibagi 2, karena kan di sini ketahui volumenya 2 liter. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. 0,3 dibagi 2 berarti 0,15 ya.
Oke, 0,3 dibagi 2 sama dengan ya 0,15. 0,1 dibagi 2 berarti 0,05, ya kan? Ini sama ya, 0,05. 0,05, ini juga 0,05. Ini molar. Oke, berarti kalau kita jadikan bilang berpangkat bisa ya. Ini berarti 12, ini 15 kali 10 pangkat min 2. Ini 12 berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Ini juga 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita masukin. CO-nya sama ya dengan Cl-nya, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 2. Ini juga 5 dikali 10 pangkat min 2. Dibagi COCl-nya 15 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah ini kan, ini berapa nih? 5 kali 5 kan 25. 25 dikali 10 pangkat. Kalau dia bilangan pangkat kan kalau dikali jadi tambah ya. Berarti min 2 tambah min 2. Berarti min 4 per 15 dikali 10 pangkat min 2. Nih, kalau pangkat itu dibagi berarti jadi kurang. Berarti min 4 dikurang 2, min 4 dikurang min 2 berarti nanti dapatnya min 2 kan? Oke, ini kita sederhanain sama-sama bagi 5 aja ya. Ini jadi 3, ini jadi 5. 5 dibagi 3 itu berapa? 5 dibagi 3, 1,6. Oh ini ada ya, 1,67 ya. 1,67 dikali, tadi ini pangkat min 2. Udah ketemu jawabnya yang B. Oke, bisa ya? Oke, next lagi. Tetapan kesetimbangan KP. Oke, di sini diketahui tetapan kesetimbangannya untuk KP-nya. Kita disuruh cari reaksi setimbang itu yang mana? Oke, gini. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak tahu reaksinya, lihat aja nilai kesetimbangannya. Pokoknya perhatikan nih. Kalau yang ini, oke, ini kan tadi rumusnya kan yang ini, yang di atas ini adalah sebagai produk. Ya kan? Yang di bawah ini itu sebagai reaktan atau pereaksi. Berarti kita harus lihat nih CO2-nya yang ada di sebelah kiri. CO2 di sebelah kiri yang mana? Ini enggak, ini salah karena CO2-nya CO2-nya harus di sebelah kanan. Ini CO2-nya sebelah kiri berarti salah. Ini CO2 sebelah kiri juga salah. Ini CO2-nya oke di sebelah kiri. Oke, sebelah kiri, sebelah kanan. CO2 harus di sebelah kanan ya. Oke, karena dia produk. Terus SO2 dan O2 harus posisinya di sebelah kiri karena dia reaktan. Oke, ini di sebelah kanan. Oke, kemungkinan bisa. Ini juga bisa. Ini juga. Oops, hati-hati. Ini CO. Kita maunya CO2. Berarti ini bukan. Berarti jawaban kita sekarang antara C sama D. Terus di sebelah kiri harus ada SO2 dengan O2. SO2, O2, oke. Nah, di sini nggak ada O2-nya nih. Yang D. Oke, berarti yang ini salah. Jadi jawabnya adalah yang C. Meskipun teman-teman nggak tahu nih dapat dari mana ini datangnya gitu ya, nggak masalah. Karena kan ini dalam bentuk solid. Ya kan? Karena dalam bentuk solid, untuk KP-nya dia nggak digunakan. Karena yang digunakan dalam bentuk gas. Oke, bisa kan? Next lagi. Diketahui reaksi berikut yaitu nih. Mula-mula direaksikan, oke kita buat langsung aja MAS-nya ya. Oke, ini A2 ditambah 3B2. Oh, jelek banget nih ya. 3B2, dia menjadi 2AB3. Kita buat MAS. Mula-mula katanya A2-nya adalah 0,03. Ini ya. Sedangkan B2-nya 0,04. Dibuat dalam volumenya 1 liter, suhunya 27 derajat Celcius. Ternyata setelah mencapai kesetimbangan terdapat 0,02 mol AB3. Ini berarti produk di awal nggak ada, berarti dari sini 0,02. Jika tekanan total gas reaksi itu adalah 1 atmosfer. Oke, kita buat dulu nih. Berarti nanti P totalnya sama dengan 1 atm. Yang ditanya adalah nilai Kp. Oke, berarti kita cari dulu ya berapa mol yang ini, karena kita mau cari berapa mol dalam keadaan setimbangnya. Karena yang digunakan adalah itu. Oke, ini berarti 0,02. Untuk mencari molnya ini kan pakai perbandingan koefisien ya. Kita cari nih di sini ya. Berarti untuk cari mol A, A2, berarti koefisiennya dari A2 dibagi dengan koefisiennya siapa? Oke, pintar.
AB3, karena dia kan molnya diketahui dalam keadaan setimbang, dikali dengan molnya AB3. Berarti koefisien A2-nya 1, koefisien AB3-nya 2, dikali molnya AB2 nih dalam keadaan setimbang 0,02, berarti 0,01, ya kan? Ini kan 1. Jadi di sini 0,01, ini langsung kita kurangin aja ya. Ini nanti 0,02. Kita sekarang mau cari yang B2-nya. Mol B2, berarti koefisiennya B2 dibagi dengan koefisiennya AB3 dikali mol AB3. Ya kan? Koefisien B2-nya berapa? 3. Koefisien AB3-nya 2. Molnya AB3-nya 0,02. Ini ke sini 0,01 dikali 3, 0,03. Di sisanya 0,01. Oke. Karena ini dicari adalah Kp, berarti kita harus cari tekanan parsial masing-masingnya. Kita hitung dulu ya, mol totalnya berapa. Oke, mol total itu berarti kita jumlahin semua mol yang ini. Berarti totalnya 0,05. Oke, tekanan totalnya tadi 1 atm. Kita mau cari tekanan parsial A2. Berarti sama dengan rumusnya ya, molnya A2 atau mol yang dicari per mol total dikali dengan tekanan total. Oke, berarti mol A2 adalah 0,02, mol totalnya adalah 0,05, dikali tekanan totalnya tadi 1 atm. Oke, berarti 0,02 dibagi 0,05 sama dengan 0,4. Oke, ini berarti 0,4. Sekarang kita hitung P-nya pada siapa? B2 ya. Berarti kita langsung masuk aja ya, karena rumusnya sama dengan ini. Berarti 0,01 dibagi 0,05 dikali 1, berarti ini 0,2 ya. Nah, 0,2, ini semuanya ATM, ini juga ATM. Kalau untuk P-nya siapa? Oh iya nih, ini nanti molnya P-nya A2 sama dengan AB3 sama ya, karena sama-sama molnya 0,02. Ini sama dengan P-nya B3. Oke, sekarang kita masukin rumusnya. Kan Kp itu sama dengan tekanan parsial dari reaktan, berarti, bukan reaktan, produk. Oke, dipangkatin koefisiennya 2, dibagi dengan tekanan parsial dari reaktannya. Nah, ini tinggal kita masukin aja nilainya ya. AB3-nya nilainya 0,4. Ini dikuadratin per A2-nya sama ya, 0,4. Oke, B2-nya 0,2. Oh, pangkat 3 nih. Oke. Ini kan coret nih. Nah, tinggal 0,4. Oke, 0,4. Ini kita jadikan bilang berpangkat aja ya. Sama dengan, ini kan berarti 4 dikali 10 pangkat min 1. Ya kan? Ini 2 dikali 10 pangkat min 1 di pangkat 3. Berarti sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 1 per 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat, oh bentar. Oh, kita nggak bisa cari KP langsung ya. Kita cari KCA dulu. Nggak bisa cari KP. Sorry. Maaf, ini kirain tadi udah bisa gini ya. Oke. Ini kita harus cari kita harus cari nilai KC-nya dulu. Oke. Kalau misalnya kayak gini nih, bentar dulu ya. Kita nih. Ini misalnya ya. Ini 2 kan. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Berarti 8 dikali 10 pangkat min 3. Kalau seperti ini berarti ini kan 4 dibagi 8 kan 0,5 ya. Oke, 0,5 dikali min 1, ini kan sama-sama min ya. Min 1 kalau dia pangkat berarti min 1 dikurang min 3 berarti jadi plus ya. Jadi pangkat 2, ya kan? Berarti 1, 2. Oh iya benar, 50. Oke, jadi untuk mencari nilai KP itu juga bisa langsung tanpa harus cari nilai KC-nya. Oke ya, caranya pakai seperti ini. Tapi kalau misalnya diketahui dua-duanya, berarti harus cari KC dulu, baru cari KP, nanti hubungannya yang ini. KP sama dengan KC dikali
RT pangkat nilai delta N. Oke ya, jadi ternyata kita bisa menghitung nilai KP itu yaitu dengan menggunakan langsung rumus yang seperti ini, MRS-nya, tanpa harus kita cari KC-nya dulu. Oke? Nih, lanjut lagi. Harga ketetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut katanya. Jadi ini ada persamaan reaksi, kita disuruh cari buat ininya, hukumnya. Ya ingat aja ya, kalau hukumnya itu kan berarti gini, konsentrasi produknya siapa? Ingat yang dipakai adalah aqua sama solid, aqua sama gas, karena KC ya. Jadi aqueous sama gas. Ini kita pakai aqueous, ini solid, ini coret, nggak ikut. Ini dia liquid juga nggak ikut. Jadi nanti cuma ada dua. Berarti konsentrasi produknya dipangkatin dengan koefisiennya, berarti pangkat 3. Di sini reaktannya adalah Al, berarti konsentrasi Al 3+. Oke, ada nggak jawaban seperti ini? Ada, berarti jawabnya itu adalah yang D. Oke, perhatiin ya, teman-teman harus perhatiin nih wujudnya. Sedangkan kalau pada KP yang disertakan itu adalah cuma gas. Oke, next lagi. Di antara reaksi berikut yang tidak mengalami pergeseran jika volumenya diperbesar. Oke, ingat kalau volumenya diperbesar, itu kan nanti dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Pintar. Koefisien yang lebih besar jika volumenya diperbesar. Oke, tetapi ini yang diminta adalah tidak mengalami pergeseran. Berarti ini semuanya gas ya, berarti semuanya ikut. Berarti supaya dia tidak mengalami pergeseran, jadi nanti nilai koefisien yang direaktannya sama produknya itu nilainya sama, supaya dia nggak mengalami pergeseran. Oke, nih di sini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, ini enggak, karena nanti dia akan bergeser ke kanan. Ini salah, kita maunya tidak mengalami. Di sini dia di reaktan koefisiennya 1, di sini 1, ini 1, ini 2, ini juga salah karena nanti akan bergeser ke arah kanan. Ini 2, ini 1, di kiri ada 3, di kanan ada 2. Oke, lebih gede kan sebelah kiri ya. Nanti akan bergesernya itu ke kiri karena koefisiennya lebih besar ke kiri. Ini ada 2, ini ada 1, berarti 3 di sebelah kiri, di sebelah kanan ada 2, berarti sebelah kiri lebih besar, berarti ini juga salah karena nanti akan bergeser ke arah kiri. Oke, sedangkan ini di sini koefisien 1, ini 1, berarti total 2, ini 1, ini 1, berarti total 2. Nah, ini dia. Jadi, jika jumlah koefisiennya kiri kanan atau produk dan reaktan nilainya sama, itu berarti dia tidak mengalami pergeseran. Oke, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, next lagi. Reaksi kesetimbangan di bawah ini yang menghasilkan lebih banyak produk. Oke, jika volumenya diperkecil. Oke, ini perhatiin ya. Jika katanya produknya itu dia lebih banyak, berarti harus bergeser ke arah produk. Oke, produk kan ke sebelah kanan, berarti harus geser ke sebelah kanan. Oke, itu konsep yang pertama. Terus, kalau volumenya diperkecil, oke, berarti gesernya ke arah koefisien kecil. Berarti ini semuanya, bukan semuanya guys ya, perhatikan ya. Berarti nanti harus kita lihat itu adalah wujudnya dalam bentuk gas dan aqua. Oke, ini berarti semuanya gas, berarti ikut ya. Berarti ingat ya, ke koefisien paling kecil. Ini di sebelah kiri ada 2 tambah 1, 3. Di sebelah kanan ada 2. Berarti jawabnya ini dong. Udah ketemu. Oke, kalau yang ini nggak ikut, karena di solid. Ini solid juga nggak. Oke, ini salah. Ini 2 ke arah koefisien katanya yang paling kecil. Oke. Ini C bukan gas ya. C itu solid. Oke, ini salah. Ini dalam keadaan setimbang. Oke, berarti ini salah. Kalau yang ini oke, ini 2 ke sebelah kiri, ini 1, berarti total 2, sama-sama 2. Ini nanti nggak akan bergeser karena jumlah koefisien kiri kanannya sama. Salah. Di sini N24, ini ada 1, ini ada 2, berarti ini nanti gesernya ke arah koefisien paling kecil ya, karena diminta volumenya itu adalah kecil. Berarti nanti gesernya ke kiri. Ini nanti malah memperkecil jumlah produknya. Ini salah, karena yang diminta adalah produknya itu harus dalam jumlah yang besar.
Oke, berarti jawabnya adalah yang A. Oke, next soal yang terakhir. Diketahui reaksi kesetimbangan, ini reaksinya, KC-nya diketahui 4, terus pada suhu yang sama harga KC untuk ini gimana? Oke, kalau seperti ini teman-teman ingat lagi konsepnya, ini harus perhatikan yang ditanya. Oke, nih perhatiin ya, di sini yang ditanya NH3-nya di sebelah kiri, di sebelah kanan posisinya, sedangkan yang diketahui di sebelah kiri, berarti kita harus balik. Oke, jadi ini bersama reaksinya nanti dibalik. Oke. Terus kalau dibalik kan untuk nilai, kita misalnya untuk nilai KC ini ya. Oke, kita anggap deh dia KC aksen ya. Berarti untuk nilai KC-nya aksennya itu sama dengan kalau ini dibalik berarti 1 per KC-nya. 1 per KC yang ini. Oke. Berarti sama dengan 1 per 400. Oke. Terus ini di sini NH3 dia koefisiennya 2, ini koefisien 1, berarti 1 mol ya. Berarti ini dibagi 2. Kalau dia dibagi 2, berarti akar dari berapa yang dibagi. Ini yang dibagi kan 2, berarti akar 2. Berarti 1 per akar 400 itu kan 20 ya. Iya kan? Berarti 1 dibagi 20 itu sama dengan 0,05, ya kan? Berarti ini salah nih, ya kan? Ini kan ingat, oh sorry, nilai KC-nya bukan 400, sorry, nilai KC-nya 4 ya, karena kan 4,0, sorry, 1,2, berarti sama dengan 0,5. Berarti jawabnya adalah yang B, oke? Demikian dulu untuk pembahasan kita ini, semoga teman-teman semua mengerti, dan jangan lupa klik subscribe dan share ya. Terima kasih, maaf kalau suaranya mengganggu, ada berisik.